Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Pada zaman ini, ungkapan duri dalam daging sudah menjadi suatu idiom yang populer dan berarti sesuatu yang selalu terasa begitu menyakitkan atau mengganggu pikiran. Tetapi apakah arti ungkapan tersebut ketika dinyatakan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus? Tentu saja tidak mudah untuk menjawab pertanyaan tersebut, sebab Paulus secara tersurat hanya menyatakan bahwa duri dalam daging itu adalah seorang utusan dari iblis untuk menggocor dirinya dengan suatu tujuan yang kemudian baru dipahaminya, yaitu supaya ia jangan meninggikan diri berhubung dengan banyaknya penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan luar biasa yang diterimanya dari Tuhan. 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 7. Ada para penafsir yang menduga bahwa kemungkinan besar yang dimaksud oleh Paulus dengan duri dalam daging adalah rasa gugup dan ketidakfasiannya berbicara di depan umum. Dugaan tersebut muncul ke permukaan karena mendapat dukungan dari 2 Korintus pasal 11 ayat 6 yang berbunyi, "Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal." Dan dari 2 Korintus pasal 10 ayat 10 yang berbunyi, "Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti." Para penafsir lainnya menyatakan bahwa yang dimaksud oleh Paulus dengan duri dalam daging adalah sakit penyakit fisik yang dideritanya secara permanen, sehingga hal tersebut mengganggu pelayanannya. Mereka menduga bahwa Paulus menderita epilepsi, malaria, serta penyakit kambuhan lainnya akibat penganiayaan. Namun kemungkinan besar yang paling dirasa mengganggu Paulus adalah masalah serius dengan penglihatannya, berhubung adanya penyakit pada matanya. Dugaan adanya masalah penglihatan itu mendapat dukungan kuat dari Galatia pasal 6 ayat 11 yang berbunyi, "Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri." Dan dari Galatia pasal 4 ayat 15 yang berbunyi, "Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku." Para penafsir yakin bahwa besarnya huruf-huruf yang ditulis sejatinya memang merupakan kecenderungan dari orang yang memiliki masalah penglihatan. Dan itulah sebabnya jemaat Galatia yang begitu mengasihi Paulus kemudian rela memberikan matanya kepada Paulus apabila hal itu memang memungkinkan. Harus diakui bahwa dugaan dan pernyataan dari para penafsir tersebut mungkin saja memang betul. Tetapi menurut saya justru kemungkinan ketiga yang lebih dapat diterima, yaitu bahwa yang dimaksud oleh Paulus dengan duri dalam daging adalah segala bentuk perlawanan dari saudara-saudara palsu terhadap dirinya. Alasan saya mendukung kemungkinan ketiga ini dilandaskan pada pernyataan Paulus bahwa seorang utusan iblis yang menggocor dirinya itulah yang kemudian menjadi duri dalam daging. Fakta bahwa sesuatu yang berasal dari iblis pastilah merupakan sesuatu yang jahat, bahkan sangat jahat, maka dengan sendirinya hal tersebut menyingkirkan kemungkinan pertama dan kedua. Tentu kita sepakat bahwa kemungkinan pertama tentang rasa gugup dan ketidakfasian Paulus dalam berbicara di muka umum bukanlah merupakan sesuatu yang jahat, bahkan sangat jahat, yang berasal dari iblis. Dan demikian juga halnya dengan kemungkinan kedua tentang sakit penyakit fisik yang diderita oleh Paulus secara permanen, apapun penyakitnya.
Karena meskipun iblis berkuasa mendatangkan sakit penyakit fisik, namun tidak selalu semuanya itu berasal dari si iblis. Oleh karena itu, adalah naif apabila sakit penyakit yang diderita oleh Paulus dan juga masalah penglihatan yang dialaminya harus dialamatkan kepada si iblis sebagai biang keladinya. Lain halnya dengan kemungkinan ketiga, yaitu segala bentuk perlawanan dari saudara-saudara palsu terhadap Paulus. Karena hal tersebut betul-betul jahat, bahkan sangat jahat, sehingga cocok apabila merepresentasikan kehadiran seorang utusan iblis. Secara tersurat setidaknya 2 kali Paulus menyebut adanya bahaya dari pihak saudara-saudara palsu, yaitu pada Galatia pasal 2 ayat 4 yang berbunyi, memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Dan juga pada 2 Korintus pasal 11 ayat 26 yang berbunyi, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Meskipun Paulus begitu sering mengalami penderitaan dalam pelayanannya untuk memberitakan Injil, tetapi nampaknya segala bentuk perlawanan dari saudara-saudara palsulah yang menyakiti hati Paulus, karena mereka seperti duri dalam dagingnya. Bagaimana tidak? Bukankah yang namanya saudara-saudara itu seharusnya saling mendukung dan bukan saling menjatuhkan? Tetapi kenyataannya Paulus justru sering mendapat segala bentuk perlawanan dari orang-orang yang mengaku sebagai saudara-saudara seiman, baik berupa penghinaan kepada dirinya sebagai rasul dari Tuhan Yesus Kristus, maupun segala siksa, derita, penganiayaan yang harus ditanggungnya dalam pelayanan penginjilannya. Oleh karena itu Paulus tanpa ragu sedikit pun lalu menyebut saudara-saudara seiman semacam itu sebagai saudara-saudara palsu. Menurut Paulus, saudara-saudara palsu tersebut adalah pihak dari luar yang menyelundup masuk ke dalam persekutuan orang-orang percaya, persis seperti duri dari luar yang menyusup masuk ke dalam daging. Itulah sebabnya tanpa ragu sedikit pun Paulus kemudian menyebut orang-orang yang jahat, bahkan sangat jahat tersebut, sebagai duri dalam dagingnya, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocohnya. 2 Korintus pasal 12 ayat 7. Jadi, di balik segala kesuksesan Paulus dalam pelayanan penginjilannya, tetap saja ada kegagalan untuk menjangkau orang-orang jahat, bahkan sangat jahat, yang kemudian justru menjadi saudara-saudara palsu, seperti duri dalam dagingnya. Hal ini lalu dipahami oleh Paulus sebagai suatu peringatan dari Tuhan, supaya ia tidak meninggikan dirinya. 3 kali Paulus berdoa supaya duri dalam daging tersebut berlalu dari kehidupannya. Tetapi jawab Tuhan kepadanya, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Jawaban dari Tuhan tersebut kemudian menumbuhkan kesadaran Paulus, sehingga ia berkata, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 2 Korintus pasal 12 ayat 10. Amin.